Video kali ini gua akan membagikan skema box NTX 6BP12 yang terinspirasi dari box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB12060, dan secara respon impedansi, box ini akan memiliki respon minimum impedansi terbaik dan bisa dibilang respon impedansinya itu lebih rata dari skema yang lainnya. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili. Ukuran magnetnya 154 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili. Ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, dan total ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojokan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, kekuatannya mencapai 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 52,9 Hz. Untuk Re 5,845 ohm, GMS 8,075, Cas 0,5987, GTS 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter persegi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dan dari semua ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan itu adalah speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35, atau kita bulatkan aja di 88,4. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah nominal power handlingnya, yaitu 250 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu kenapa bukan 8 ohm? Perlu diingat,
8 ohm itu merupakan nominal impedansi, dan saat speaker bekerja, impedansinya akan terus berubah, jadi akan tergantung pada frekuensi yang akan diproduksi dan dihasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Jadi amplifier yang direkomendasikan itu adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 50 dan atasnya di sekitar 100 Hz. Dan ini sifatnya nggak mengikat, nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 118 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca juga deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gue gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 48 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 53 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 143 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 157 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 250 Watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 5,3 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan juga sekitar 5,3 meter per detik. Secara umum, untuk mencegah turbulensi dan kompresi yang terjadi pada port adalah dengan merancang kecepatan maksimum 5% dari kecepatan suara, atau sekitar 17 meter per detik. Dan kecepatan ideal yang direkomendasikan itu antara 2 sampai 17 meter per detik. Ini bertujuan agar kualitas suaranya itu tetap terjaga. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Kemudian gain yang dihasilkan oleh port kedua. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 430 mili. Panjang ke belakang 660 mili. Kemudian lebarnya 705 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 100 mili. Ini sengaja dipilih agar tampilan depan boxnya itu tetap simetris, meskipun tentu untuk kedalaman masing-masing portnya itu akan berbeda.
Kita mulai dari port yang ini. Untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 462 mili. Ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 318 mili. Ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 97 mili. Kemudian untuk kedalaman port yang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 160 mili. Kemudian ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 212 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 433 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Gak hanya dudukan speaker, dinding belakangnya juga dibuat dua lapis. Ini bertujuan untuk mencegah kebocoran suara ke belakang, serta akan membantu dalam menciptakan efek kardioid. Dan tentu aja dinding depannya. Ini totalnya juga dua lapis. Satu sebagai frame dari dinding depan karena pemasangan speakernya itu nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaan dinding dalamnya nanti diatur aja ukurannya. Sedapat mungkin, gunakan bukaan di sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara pintu depan ini dibuat lebih luas. Ini bertujuan untuk menghasilkan efek simetris yang lebih baik. Kemudian jarak bibir depan ini ke dinding yang ini ukurannya adalah 10 mili. Tujuannya hanya untuk menambahkan estetika dari boxnya aja. Sementara segitiga ini bertujuan untuk menambahkan estetika dan tentu aja aerodinamika dari portnya. Kemudian untuk handle, jika ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini juga tentu akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP12, khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB12060. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.